Widardi, saya sebagai General Manager untuk di PT Primarasa Abadi Sejahtera, produsen dari Golden Field. Itu dia, kalau di Primarasa Abadi atau Golden Field ini justru kita tidak mengalami penurunan, bahkan kita mengalami peningkatan. Karena memang bahkan kalau mungkin kalangan lain bisa lihat, ini menjadi produk yang viral selama 2020 ini. Kalau biasanya perusahaan-perusahaan di pandemi ini kan mereka berusaha menghemat agar jalannya perusahaan itu bisa bagus. Tapi kalau di kami justru berbeda. Kami bukan nggak menghemat, tapi justru strateginya kami adalah lebih mencari pasar yang tepat. Jadi ke arah segmented pasar. Sehingga hal itulah yang membuat kami bisa naik. Pada dasarnya sih kami itu dia mempelajari pasar. Jadi waktu masa pandemi yang lalu kami udah coba pelajari dari negara-negara lain. Apa yang terjadi di negara lain, usaha-usaha mereka bagaimana, itu yang kebetulan kami pelajari dan kami coba cari jalan untuk selamat terhadap masalah tersebut. Nah, disitulah kami bentuk krisis manajemen di manajemen kami. Kemudian kami pelajari apa yang akan terjadi di Indonesia dan apa yang akan terjadi di masyarakat. Di situ akhirnya kami dapat satu kesimpulan, itu yang kami jalankan. Oke. Target kedepannya pasti ya untuk ekspor kami akan perluas ke negara-negara lain. Kebetulan selain Amerika juga kita udah masuk ke Saudi Arabia, UEA, Yaman, kemudian Malaysia. Ke depan mungkin ya pastinya negara Asia kita akan coba banyakin. Kalau untuk Indonesia sendiri kebetulan kita sudah mengcover hampir kayaknya udah seluruh kota besar di Indonesia udah kita cover. Dari Primarasa sendiri sebenarnya ada banyak produk unggulan kami saat ini adalah Golden Field. Itu yang sebenarnya strategi kami kemarin mengunggulkan Golden Field. Jadi kalau kayak pemain sepak bola, strikernya kami adalah Golden Field. Nah, alasannya ya karena satu, Golden Field itu memang produk yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik dari segi rasa, tekstur maupun harga. Oke, pada dasarnya karena seperti yang tadi rasanya, teksturnya sama harganya itu memang pas dengan masyarakat Indonesia. Kalau produk yang serupa mungkin mereka hanya ada 1-2 segmen yang cocok. Tapi kalau kita berusaha untuk mencocokkan diri terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Pertama sih harapannya pandemi cepat selesai deh, gitu ya. Kalau nggak susah juga sebenarnya, mungkin semua perusahaan juga mengharapkan hal yang sama. Ya, kalau harapan untuk setelah pandeminya itu ya semua usaha apapun itu kembali bangkit, termasuk para UMKM yang mungkin sedang susah. Karena itulah kami juga hadir untuk di tengah-tengah UMKM, dan mereka juga yang kemarin waktu masa pandemi juga mensupport kita. Jadi kami juga akan mensupport para UMKM itu. Kalau target marketnya sih seluruh masyarakat Indonesia yang menyukai khususnya coklat dan yang crunchy. Gitu. Kalau untuk average usia dari usia berapa sampai berapa? Okay. Tentunya kaum milenial sih pastinya. Kenapa yang disasar itu? Satu, kaum milenial itu kalau yang saat ini kok secara volume, secara jumlah itu besar se-Indonesia. Dua, kaum milenial itu yang bisa membantu masa depan bisnis di Indonesia. Saya nggak bilang kalau yang sebelum milenial itu nggak bisa membantu, tapi kalau kita ngomong ke depan ya kaum milenial ini yang akan jadi tulang punggungnya para bisnis deh di Indonesia.